jadilah engkau bunga yang harum yang menebarkan kewangian dan harumnya semerbak di sekelilingnya, walaupun pada tangannya menghancurkan keindahannya. Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, kita kadang bisa ketika berbuat salah, ada yang mau tergerak, wah ini saya sudah salah dan mau minta maaf, tapi orang yang kita mau minta maaf bahkan sudah tiada, sudah meninggal dunia, dan kita merasa banyak kesalahan kita melukai hatinya dan seterusnya. Bahkan mungkin ada hak yang kita ambil dari orang tersebut. Tapi kalau sudah tiada sekarang ini, nah bagaimana sikap kita pemirsa sebagai seorang muslim ingin kembali suci ya, dengan meminta maaf pada orang yang sudah tiada ini? Jadi memang bagi orang yang sudah meninggal misalnya, bila kita melihat kata-kata sambutan atas nama keluarga yang disampaikan misal oleh pihak keluarga atau tuan guru di makbarah, di pemakaman, itu ketika misal yang bersangkutan itu adalah hutang piutang, maka kita bisa segera menyelesaikan, baik itu hutang kita maupun hutang si mayit, ya kita bisa selesaikan di ahli waris. Atau ada kesalahan kita kepada si mayit, atau ada kesalahan si mayit, kita bisa memaafkan si mayit. Kalau meminta maaf, kita juga bisa minta maaf kepada ahli waris daripada mayit itu, dan juga kita doakan ya, orang yang sudah meninggal itu ya, supaya Allah ampuni dosanya, berikan dia tempat yang terbaik. Di artinya Islam itu yassiru wa la tu'assiru, mempermudah tidak mempersulit. Jadi Islam itu mempermudah tapi tidak mempersulit orang-orang Islam dalam melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk dalam konteks meminta maaf tadi. Hatta orang yang dimintai salah atau orang yang tempat kita bersalah itu sudah meninggal, selalu ada jalan keluarnya, termasuk mendoakan orang yang sudah meninggal tadi dan memohon maaf juga atau membantu juga daripada ahli waris dari keluarga yang sudah daripada almarhum itu. Bisa kita minta maaf kepada, ya kalau kita ke orang tua kita, ke bapak ayah kita, itu otomatis ya. Ini kan banyak mirsa ya, kita sampai muda, sampai udah dewasa, kita masih punya kesalahan pada orang tua kita, tapi orang tua kita sudah meninggal. Dan kita juga mungkin masih sekarang ini nggak bisa ketemu dengan kuburnya karena jauh ya. Karena jauh. Ini bagaimana caranya kita untuk meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Ini luar biasanya orang tua. Ini luar biasanya orang tua, dan diantara ciri orang tua yang berilmu, dia tahu bahwasanya misal seperti seorang ibu, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka kedua orang tua. Bagi orang tua yang paham, ketika anaknya salah, belum anaknya minta maaf, dia sudah memaafkan. Itu orang tua yang luar biasa. Tapi sebagai seorang anak ya, yang beradab, walaupun mungkin kita tahu orang tua kita telah memaafkan kita, tentu kita ketika dia hidup kita meminta maaf kepada keduanya. Maka setiap ada momen selalu minta maaf kepada orang tua, istilah teman-teman di Jawa bisa sungkeman kan gitu. Ketika sudah meninggal ya kita doakan, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Ketika meninggal anak cucu keturunan Adam, terputus amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya itu waladun salih yad'u lahuma, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan doa ini juga merupakan salah satu cara kita berbakti ke orang tua, dan boleh jadi salah satu cara kita meminta maaf kepada orang tua kita tadi ya. Karena apa yang kita doakan kepada orang tua itu akan dikirim kepada orang tua atau kepada orang-orang yang kita kirimkan hadiah-hadiah tadi. Maka insya Allah dia akan senang di sana. Insya Allah sebab senangnya itu rahmat Allah turun kepada kita. Jadi kesalahan itu menjauhi rahmat, keberkahan itu mendatangkan rahmat. Jikalau ada kesalahan kita, ya balas kesalahan itu dengan kebaikan, sehingga berbanding luruslah kesalahan dan kebaikan itu, ditambah lagi kebaikan kita, maka semakin banyaklah rahmat untuk kita. Baik, terutama mungkin pada momentum saat ini bisa kita pada orang tua kita kan kita harus mengunjungi ya, kalau yang sudah meninggal ini ya, kuburnya atau keluarga kita yang lain ya.
berziarah. Itu berarti dianjurkan juga dalam Kalau Islam. dikatakan harus, tidak harus juga. Karena kalau dikatakan harus nanti dianggap sesuatu hal yang wajib. yang berziarah. Ya, lebih kepada dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk menziarahi, bersilaturahim, atau menziarahi daripada makam tadi, menaburkan bunga itu disunnahkan. Ya. Kenapa? Pertama, dengan kita menaburkan bunga, misal kita menurut hadis itu Rasulullah pernah menaruh pelepah kurma, dengan sebab pelepah kurma itu kalau kita di sini kurma mahal dikiaskan seperti bunga Rampe ya. ya, rampe, diharapkan jenazah yang berada di kubur itu diringankan siksanya sampai dengan rampe tadi itu Mengering. mengering. Itu dianjurkan. Artinya dengan kita ke sana kita membawa rahmat, kemudian kita mendoakan ya, walaupun hakikatnya berdoa juga bisa dari rumah. Ya, tetapi paling tidak ketika kita datang, pertama kita juga mendoakan, kemudian biasa kita menaruh bagian-bagian daripada tumbuhan sebagai perpanjangan tangan kita untuk berdoa, untuk mendoakan daripada si mayit tadi. Dan dengan kita mendatangi itu kita bisa menambah mahabbah kita. Mendatangi makam kedua orang tua, misal bagi yang sudah meninggal, itu menambah mahabbah kepada orang tua, menambah kerinduan, menambah ingatan kita kepada orang tua, sehingga kita lebih mengingat kedua orang tua, sehingga menambah jumlah doa kepada mereka. Baik, dan juga mungkin ziarah kubur kita kan juga tahu juga akhirnya Ustadz ya, kalau kita juga bakal akan menyusul mereka yang kita doakan tadi sebagai iktibar, sebagai ya. ibrah bagi kita bahwa ya, faman aisha alfan wa alfain fala budda min yawmin yasir il qabr. Barang siapa yang hidup 1000 atau 2000 tahun, kata Imam Syafi'i, pasti suatu saat dia akan masuk dalam kubur. Artinya sebagai pembelajaran untuk kita, selain tadi manfaatnya yang lain-lain tadi, juga sebagai pembelajaran untuk kita bahwa kita pun tua atau muda, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ketika waktu telah tiba yang ditentukan oleh Allah, kita pun akan masuk dalam kubur, karena itu adalah kepastian. Kepastiannya. Akhirnya semua kita akan meninggal, semua kita akan fana ya, begitu. Dan juga itu ajaran yang sangat-sangat suci kita ketika kita ini kembali kepada kesucian, bahwasanya kita nanti akan kembali juga kepada asal kejadian kita seperti Jadi itu. seseorang itu ketika selesai Ramadan dia akan kembali ke fitrah. Maka sering kita katakan Idul Fitri, di mana fitri itu bisa bermakna dia kembali ke fitrahnya. Apa fitrahnya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini dapat dimaknai suci seperti bayi yang baru lahir, bisa dimaknai kembali ke tujuan awal penciptaan seseorang itu. Artinya seseorang setelah Ramadan diharapkan berguguran dosanya sehingga dia seperti bayi yang baru lahir, suci dari kesalahan. Juga diharapkan dia kembali mengingat tujuan-tujuan awal makhluk yang bernama manusia ini diciptakan, yakni untuk beribadah. Di antara nanti ciri orang yang sudah faham fitrahnya sebagai manusia, dia akan tahu bahwa dia akan meninggal, sehingga dia mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annama rakibal bahr bila safinah. Barang siapa yang masuk dalam kubur tanpa persiapan, tanpa perbekalan, maka ya, seumpama dia mengarungi lautan tanpa kapal. Itu hal yang sangat berat. Baik, dan luar biasa ini tentunya kita berharap mirsa dengan bekal kita ibadah Ramadan, kemudian kita juga menyambung tali silaturahim, berhalal bihalal ini terjadi, dan juga kita berziarah ya, saling memaafkan. Ini bekal-bekal yang akan kita persiapkan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki kelak. Jazakallah Ustaz, dan juga waktunya untuk memberikan kita pemirsa di rumah semuanya tausiah dan juga hal-hal yang bisa mencerahkan kita sehabis atau seusai kita menjalankan puasa Ramadan, dan saat ini sedang melaksanakan halal bihalal, saling berbagi, saling memaafkan, dan
Mungkin yang tadi yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan nilai kesucian itu dalam kehidupan kita masa yang akan datang. Sekali jazakallahu khairan. Baik pemirsa, dan terakhir pemirsa, bahwasanya jiwa-jiwa yang murni nilai pengambaannya akan mengalir juga sifat kemaafan. Jadi kalau orang senantiasa menjaga nilai-nilai kehambaannya kepada Allah, maka jiwanya akan saling memberi maaf dan juga saling meminta maaf. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan dialog kajian Islam kita pada minggu yang akan datang dengan tema serta topik yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.